Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Jargon On Wheel ya. Di atas roda kita bercerita. Nah, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dan jangan lupa selalu memberikan vibes positif kepada siapa saja yang kita temui, supaya kita berada dalam lingkungan yang positif teman-teman. Untuk sharing-sharing informasi terkait cryptocurrency khususnya Pi Network hari ini, kita akan membahas tentang ini mulai terlihat adanya indikator bullish teman-teman. Indikator bullish ini mulai terlihat ciri-cirinya menjelang P2D tanggal 28 Juni mendatang ya teman-teman ya. Seperti apa ciri-cirinya dan seberapa meroketkah nanti prediksinya. Nah, kita bahas secara singkat di sini ya teman-teman ya. Jangan lupa tonton terus sampai habis ya videonya teman-teman. Jangan sepotong-sepotong, jangan di skip-skip. Seiklan-iklannya jangan di skip-skip. Oke, seperti ini beritanya teman-teman ya. Harapan mulai tumbuh di komunitas Pi Network setelah indikator teknikal ini menunjukkan potensi kebangkitan harga teman-teman. Meskipun harga P ini masih berada dalam tren menurun, tanda-tanda awal indikator bullish P ini mulai muncul, terutama menjelang perayaan P2D pada 28 Juni 2025. Indikator bullish Pi Network mulai muncul. RSI mendekati oversold, berarti adanya peluang rebound. Relative Strength Index atau RSI Pi Network saat ini itu berada di angka 35 teman-teman, mendekati zona jenuh jual. Kondisi serupa terjadi di awal April lalu dan saat itu P sempat mengalami pemulihan jangka pendek. Jika pola ini terulang, P berpeluang bangkit kembali. Apalagi jika sentimen pasar mulai membaik menjelang pengumuman besar. Tanda tekanan bullish meningkat. 1. Munculnya titik hitam pada indikator squeeze momentum memandakan fase konsolidasi. 2. Batang hijau di histogram makin dominan, menunjukkan momentum beli meningkat. Yang ketiga, kombinasi ini menunjukkan potensi breakout, asalkan pasar tetap mendukung. Saat ini P ini diperdagangkan di angka 0,55 dolar ya teman-teman ya. Sedikit di bawah resistansi kunci yaitu 0,57 dolar. Jika level ini tertembus dan menjadi support, target berikutnya adalah 0,61 dolar. Bahkan bisa menyentuh 0,71 dolar sebagai sinyal pemulihan yang solid. Ancaman tekanan jual ini masih ada teman-teman. Namun jika gagal bertahan di atas support 0,51, maka harga bisa jatuh lebih dalam ke 0,45 dolar atau bahkan ke 0,4 dolar. Titik terendah yang sudah sempat disentuh minggu lalu. Pembukaan 337 juta token P selama 30 hari ke depan senilai sekitar 185 juta dolar. Menurut Pisken, menjadi faktor tekanan besar yang bisa menggoyang stabilitas harga. Masih belum terdaftar di bursa besar. Ini masih menjadi salah satu subtitle yang ya memang itu yang terjadi ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, kita bahas saja. Masalah lain yang memperberat pemulihan adalah fakta bahwa P ini belum terdaftar di bursa besar seperti Binance dan Coinbase. Tanpa likuiditas tinggi dan kejelasan mainnet, banyak investor masih memilih wait and see. Penentu itu nanti ada di angka di tanggal 28 Juni ya teman-teman ya. Semua mata itu kini tertuju pada tanggal 28 Juni 2025, di mana komunitas ini merayakan P2D. Jika tim inti mengumumkan fitur besar seperti kontrak pintar, peluncuran mainnet, atau update GCV, maka harga bisa melonjak drastis. Tapi jika hanya berupa pengumuman kecil, kegembiraan komunitas ini bisa berubah jadi frustasi. Kesimpulannya, indikator bullish atau bull trap. Dengan RSI mendekati oversold,
tekanan beli meningkat, dan momentum teknikal menguat. Pi Network ini punya peluang untuk bangkit, tapi segalanya tetap bergantung pada dua hal. Satu, respon pasar terhadap pembukaan token. Yang kedua, isi pengumuman resmi saat P2D. Apakah kita akan melihat lonjakan harga atau penurunan lebih dalam? Sesuai jawaban yang akan terungkap dalam beberapa hari ke depan. Ya, kalau soal bursa itu memang gimana ya, harus kita akui kita memang belum ya teman-teman ya. Tapi sedikit info ya teman-teman ya soal bursa ya. Dulu itu pernah ada info zamannya Cardano itu sempat naik tahun 2020 ya, kemudian recovery turun sampai seperti sekarang harganya masih di bawah $1 ya. Itu dulu sempat memang Cardano itu digembar-gemborkan di Coinbase segala macam lah ya, segala macam. Nah itu tapi nggak listing di sana, jadi sempat didorong-dorong ini kalau nanti listing di Coinbase ini akan melonjak gitu. Nah akhirnya suatu hari Coinbase itu melisting Cardano teman-teman. Akan tetapi harganya juga nggak melonjak signifikan ya waktu itu ya teman-teman ya. Harganya masih segitu-segitu aja sampai sekarang gitu. Nah apakah benar sih bursa sebesar Coinbase dan juga Binance mungkin ya, apakah itu bisa mengangkat harga sampai sedemikian signifikan yang diharapkan atau tidak ya teman-teman ya. Cuman dulu waktu Cardano itu kasusnya melonjakannya itu bahkan hampir nggak ada lonjakan yang terasa teman-teman. Harganya masih segitu-segitu aja. Ya semoga aja lah ya, semoga aja nanti pas Bitcoin nanti listing, entah itu di Coinbase atau Binance, itu membawa dampak yang signifikan untuk harga. Dan juga semoga nanti P2D tanggal 28 Juni mendatang itu akan membawa berita yang bagus, entah itu GCV atau yang lain. Ya semoga saja ya teman-teman ya. Dari kalau ada sentimen bagus seperti PD tanggal 14 Mei kemarin ya, 14 Mei, tanggal 14 Maret ya kemarin ya teman-teman ya, PD saya kalau lupa. Itu sentimennya juga lumayan ya teman-teman ya. Jadi ya semoga saja bisa menjadi apa salah satu basic untuk membuat harga ini melonjak ke depannya gitu ya. Dan melonjak tapi nggak langsung jangka pendek terus drop lagi kayak kemarin gitu ya teman-teman ya. Tapi melonjak yang benar-benar melonjak, bisa lama lah melonjaknya, bahkan recovery ya sedikit, kemudian nanti naik lagi ya, apa $1, $2, $5, $10, $100 gitu kan, $1000 KCV. Ya semoga aja lah teman-teman, kita doakan yang terbaik, kita tetap support core team, dan kita hanya bisa itu teman-teman. Ya semoga aja ya teman-teman, saya juga akan berusaha memberikan informasi-informasi terbaru, semoga aja saya dapat sumber-sumber valid dan cepat gitu ya, berarti sumbernya itu efektif gitu dan positif semua, saya akan bagikan kepada teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya episode hari ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tonton terus Jagoan on Wheel setiap hari jam 18.00 WIB. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe ya teman-teman ya, supaya Jagoan on Wheel ini bisa semakin berkembang dan selalu bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait cryptocurrency, khususnya Pi Network, kepada teman-teman semua. Nggak bosan-bosan saya mengingatkan, kalau saya bukanlah financial advisor, saya hanya membaca artikel kemudian merangkumnya dan membagikannya di sini supaya teman-teman semua juga bisa terinformasi dengan baik ya teman-teman ya. Saya juga nggak ada niatan untuk mengajak teman-teman semua berinvestasi di Bitcoin atau koin yang lain. Tapi kalau ternyata memang teman-teman kebetulan ingin berinvestasi di Bitcoin,
Ya saya harap teman-teman tetap mengutamakan do your own research supaya teman-teman bisa meminimalisir atau bahkan bisa terhindar dari kerugian. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekungan on wheel, di atas roda kita bercerita.